warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Ayuni dengan NPM 2117051068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai web dengan nama Friendify yang merupakan tugas dari ulangan tengah semester mata kuliah Pancasila. Di sini saya mengangkat tema kekerasan seksual sebagai tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa saya memilih kekerasan seksual? Karena kekerasan seksual itu merupakan salah satu bukti permasalahan nyata yang dapat kita lihat sebagai tantangan terhadap prinsip-prinsip yang mendasari Pancasila sebagai dasar negara. Di sini terdapat 5 fitur, yaitu beranda, tentang, variasi, solusi, dan kontak. Untuk fitur beranda sendiri itu tampilan utama ketika user menjelajahi web ini. Lalu untuk fitur yang kedua yaitu tentang. Di sini saya menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara secara umum, dan selanjutnya untuk kekerasan seksual serta Satgas PPKS. Nah, untuk Pancasila sendiri merupakan dasar negara Indonesia yang diakui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan panduan pokok dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila atau prinsip dasar yang menjadi dasar filosofis negara Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai kekerasan seksual. Untuk kekerasan seksual sendiri adalah tindakan melibatkan pemaksaan atau pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan atau izin mereka. Nah, ini mencakup berbagai bentuk perilaku yang bersifat seksual dan merugikan. Kekerasan seksual ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan dapat memiliki dampak yang sangat signifikan, yaitu baik dampak fisik, emosional, maupun psikologis dari korban itu sendiri. Okay. Untuk keterkaitan antara kekerasan seksual dengan Pancasila, yaitu dengan terjadinya kekerasan seksual menandakan bahwasannya warga negara Indonesia ini masih tidak menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Pelaku tidak menerapkan baik sila pertama, sila kedua, maupun sila yang lain. Dengan adanya Pancasila, seharusnya warga negara Indonesia dapat berkehidupan yang tentram, nyaman, tanpa adanya kekerasan, baik dari segi seksual maupun kekerasan lainnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai Satgas PPKS. Untuk Satgas PPKS sendiri, itu merupakan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, pada tahun lalu, tepatnya pada tahun 2021, Satgas PPKS ini khususnya di perguruan tinggi dibentuk oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Salah satunya yaitu di Universitas Lampung. Tujuan adanya Satgas PPKS ini yaitu untuk mencegah tindakan kekerasan seksual serta memberikan dukungan kepada korban dan mengambil tindakan penanganan jika terjadi kasus seksual di kalangan mahasiswa maupun staf universitas. Satgas PPKS bertindak sebagai sumber informasi, tempat pengaduan, dan penyedia dukungan psikologis untuk korban. Dan Satgas ini juga berfokus untuk mengupayakan terciptanya lingkungan kampus yang aman dan mendukung bagi semua anggotanya dengan menekankan pada kesetaraan gender dan hak asasi manusia itu sendiri. Selanjutnya untuk fitur yang ketiga yaitu variasi. Di variasi ini terdapat contoh-contoh kekerasan seksual yang sering kita temui. Misalkan yang pertama itu kekerasan seksual verbal. Nah, untuk kekerasan seksual verbal itu merajuk pada tindakan penggunaan kata-kata atau bahasa yang dapat diartikan merendahkan,
melecehkan, atau mengintimidasi seseorang secara seksual tanpa izin atau persetujuan dari mereka sendiri. Nah, ini bisa mencakup komentar, cabul, ejekan seksual, ancaman, atau pelecehan verbal lainnya yang membuat korban ini merasa tidak aman, terhina, atau terganggu secara emosional. Untuk selanjutnya yaitu di Indonesia sendiri kekerasan seksual terhadap anak ini sudah tidak asing lagi gitu ya. Dapat dikatakan banyak sekali kekerasan seksual ini yang terjadi pada anak. Nah, tindakan yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap individu yang masih di bawah umur ini mencakup tindakan pelecehan seksual, pemaksaan seksual, perdagangan anak untuk tujuan seksual maupun tujuan eksploitasi seksual untuk anak-anak di berbagai bentuk gitu. Selanjutnya yaitu kekerasan seksual berbasis gender. Nah, maksud di sini adalah kekerasan ini merujuk pada tindakan kekerasan seksual yang terutama ditujukan pada seseorang berdasarkan jenis kelaminnya atau identitas gender ya. Contoh termasuk pelecehan seksual terhadap wanita atau dapat dikatakan LGBT plus gitu kan. Nah, untuk LGBT sendiri ini sudah tidak asing lagi ya. Untuk sekarang ini banyak kegiatan-kegiatan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis gitu. Selanjutnya yaitu kekerasan seksual online. Untuk kekerasan seksual online ini dapat ditandai dengan adanya pelecehan seksual yang terjadi melalui internet atau media sosial. Nah, ini bisa termasuk pelecehan lewat pesan teks, gambar eksplisit, atau ancaman online. Terus gimana sih untuk menangkal adanya kekerasan seksual baik itu verbal, baik itu terhadap anak atau LGBT, sesama jenis, dan terutama untuk yang online ini gimana gitu. Di sini saya sudah membuat fitur, di mana fitur solusi ini menjelaskan bahwasannya keterkaitan penyelesaian masalah kekerasan seksual dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara itu sangatlah erat. Pancasila sebagai dasar negara memberikan landasan moral dan nilai-nilai yang bisa digunakan untuk mengatasi isu seksual dengan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Perlu di-highlight, perlu ditanamkan dalam diri kita bahwasannya semua solusi itu pasti setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Nah, untuk permasalahan ini sendiri, kesadaran adalah kunci solusi dari permasalahan kekerasan seksual. Karena kesadaran yang dimiliki ini merupakan langkah pertama dalam perubahan perilaku dan budaya memungkinkan masyarakat untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mengatasi masalah ini. Di sini saya juga melampirkan beberapa hyperlink, link yang akan menuju ke media yang telah saya sematkan. Misalkan kita klik Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong. Nah, terus di sini juga ada link mengenai Satgas PPKS. Jika kalian selanjutnya ada berani bicara. Di sini saya menyediakan sedikit podcast mengenai isu kekerasan seksual dan kebijakan hukum yang ada saat ini, yaitu dengan adanya Undang-Undang PKS yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2021. Oke. Selanjutnya di sini ada kontak. Nah, kontak ini saya buat sebagai sarana untuk kalian bisa aja, khususnya untuk mahasiswa Unila, ini bisa aja kalian kunjungi dengan cara klik icon Instagram. Di sini ada Satgas PPKS dan di sini ada IG-nya, Instagram-nya, di sini ada Linktree-nya. Nah, di Linktree ini terdapat hotline pengaduan
terus registrasi seminar mengenai kekerasan seksual dan pengaduan apabila rekan mengalami atau melihat kejadian yang dapat dikatakan merujuk kekerasan seksual dapat diadukan melalui form yang telah disediakan oleh pihak universitas sendiri. Tuh. Oke. Dan di sini ada kontak kami. Ini saya buat untuk kalian yang merasa, oh boleh banget nih cerita ke web ini. Kalau misalkan masih malu cerita ke Satgas PPKS Unila, boleh banget untuk mengirimkan nama, email, telepon, dan pesannya. Nanti pesan yang kalian kirimkan itu bakal muncul di email kami, khususnya di email developer, dan sebaik mungkin kita akan membalas pesan yang telah dikirimkan sebelumnya. Oke. Itu beberapa gambaran dari web Friendify ini. Dapat ditekankan kembali bahwasannya kekerasan seksual itu merupakan pelanggaran yang serius, tidak dapat dianggap ramah, tidak dapat dianggap remeh oleh kita sebagai mahasiswa juga, karena kekerasan seksual ini kalau diibaratkan masalah yang tidak ada habisnya gitu, karena jika diperlihatkan dalam kasus-kasus yang kemarin pada tahun 2023 ini dapat dinyatakan kekerasan seksual ini meningkat. Dengan adanya web ini, saya berharap kekerasan seksual yang ada di Unila khususnya maupun yang ada di sekitar kita dapat berkurang gitu, dan meningkatkan kesadaran sehingga pelaku itu tidak terfikirkan untuk melakukan kekerasan seksual itu sendiri, sehingga implementasi Pancasila sebagai dasar negara itu terpenuhi secara utuh dan dapat diselenggarakan di negara Indonesia dengan baik dan benar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.